Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Audi Filza Danila dengan NIM 0801118820250002 dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir mata kuliah Himpunan dan Logika Samar, yakni membuat implementasi fazi metode Mamdani dan Sukeno untuk prediksi jumlah produksi madu trigono. Pendahuluan, Indonesia sering disebut sebagai negara agraris dikarenakan banyak penduduknya yang bekerja sebagai petani. Nah, letak geografis membuat Indonesia beriklim tropis yang akan menyebabkan sumber daya alam yang berlimpah dan harus dimanfaatkan dengan baik. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah berasal dari hutan. Hutan menjadi sumber daya penghasil kayu terbesar. Selain itu, hutan juga dapat menghasilkan produk seperti bambu, sutra alam, aren, kayu putih, aneka tanaman obat, dan madu yang umumnya dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Madu menjadi salah satu sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga banyak masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, menjadikan penjualan madu sebagai sumber mata pencarian. Nah, madu memiliki jenis yang beragam. Salah satu jenis madu yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah madu yang dihasilkan oleh lebah Trigono sp. Di daerah Kerandangan, Lombok Barat, ada sebuah kelompok tani yang membudidayakan madu Trigono sp. Jumlah permintaan menyebabkan produksi madu yang sering berubah-ubah lalu berdampak pada penghasilan kelompok tani. Selain itu, kondisi perubahan yang terjadi pada jumlah permintaan menyebabkan tidak efisiennya penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Kelompok tani mengalami kesulitan untuk melakukan prediksi dalam jumlah produksi dari madu yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat memperkirakan jumlah produksi madu terhadap permintaan dan persediaan. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi jumlah produksi madu menggunakan metode logika fazi. Logika fazi digunakan karena memiliki kemampuan penalaran secara bahasa yang dapat membuat perancangan sistem tidak memerlukan persamaan matematis yang rumit dan kompleks dari objek yang akan dikendalikan. Selain itu, logika fazi memiliki toleransi terhadap data-data yang kurang tepat, mampu membuat model-model fungsi nonlinier yang kompleks, dan dapat bekerja sama dengan teknik konvensional yang didasarkan pada bahasa alami. Dalam logika fazi, ada 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada Mamdani, yang kedua Sugeno, dan yang ketiga Tsukamoto. Nah, metode yang akan kita gunakan pada penelitian ini adalah metode Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani ini merupakan salah satu metode yang pertama kali dibangun dan berhasil diterapkan dalam rancang bangun sistem kontrol menggunakan teori himpunan fazi. Yang pertama mengusulkan metode ini adalah Ibrahim Mamdani di tahun 1975. Metode Mamdani ini memiliki beberapa kelebihan, yakni sangat fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Kemudian metode Sugeno. Metode Sugeno ini adalah metode yang menggambarkan suatu himpunan dengan if-then. Dan metode ini paling baik untuk menggambarkan suatu hubungan antara input dan output lokal dari sistem yang bersifat nonlinear. Untuk data penelitian menggunakan data observasi yang dilakukan selama 5 bulan dari bulan Juni tahun 2020 hingga Oktober 2020 di daerah Kerandangan, Lombok Barat yang terlampir pada jurnal. Nah, diharapkan setelah proses penelitian ini selesai, maka hasilnya dapat diterapkan untuk memperkirakan jumlah produksi madu terhadap permintaan dan juga persediaan agar jumlah produksi lebih optimal. Adapun metode penelitian pada laporan kali ini, yaitu untuk penelitian memprediksi jumlah produksi madu trigono digunakan studi kasus, data persediaan, permintaan, produksi madu trigono di daerah Kerandangan, Lombok Barat. Berikut isi data studi kasus dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini, di tabel ini terdapat sebanyak 20 data. Nah, di mana akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Data 10 minggu pertama, yaitu minggu ke-1 bulan Juni sampai minggu ke-2 bulan Agustus menjadi data latih, dan data 10 minggu kedua, yaitu minggu ke-3 bulan Agustus sampai minggu ke-4 bulan Oktober menjadi data uji. Nah, prediksi jumlah produksi madu dilakukan dengan menerapkan logika fazi dengan metode Mamdani dan Sugeno. Perhitungan dilakukan secara manual. MATLAB Toolbox Fazi dan MATLAB GUI. Adapun langkah-langkahnya untuk membentukkan logika fazi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama akan dilakukan penentuan variabel, yang kedua akan dilakukan fazifikasi, yang ketiga inferensi, dan yang keempat pembentukan aturan fazi, dan yang terakhir adalah defasifikasi.
Penentuan variabel. Penentuan variabel. Untuk menggunakan metode fuzzy dibutuhkan dua jenis variabel, yaitu variabel input dan output. Variabel input sebagai masukan dan variabel output sebagai luaran. Nah, berdasarkan studi kasus yang akan digunakan, itu ada tiga data, yaitu data permintaan, data persediaan, dan data produksi. Data permintaan dan persediaan itu akan termasuk sebagai variabel input, kemudian data produksi akan termasuk sebagai variabel output. Setelah kita melakukan penentuan variabel, yang kedua adalah kita melakukan falsifikasi. Falsifikasi berfungsi untuk merubah nilai tegas atau pasti ke dalam variabel linguistik. Proses ini terdiri dari pembentukan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan himpunan fuzzy. Berdasarkan tabel 1 yang tertera ini meliputi data-data ini, ya, kita dapat melihat bahwa nilai permintaan terendah dan tertingginya itu adalah 2 botol madu dan 5 botol madu. Kemudian pada variabel persediaan memiliki jumlah persediaan paling sedikit yaitu 3 botol dan paling banyak adalah 10 botol. Pada variabel jumlah produksi memiliki jumlah produksi paling sedikit yaitu 2 botol dan paling banyak adalah 4 botol. Selanjutnya, pada tabel kedua, dapat dilihat pengelompokan masing-masing variabel beserta nilai rentang nilai dan nilai linguistiknya. Sini ada tipenya, variabel input, output, kemudian variabelnya permintaan, persediaan produksi. Variabel permintaan ini berkisar nilainya antara 2 botol sampai dengan 5 botol, kemudian persediaan antara 3 sampai 10 botol, produksi itu antara 2 sampai 4 botol. Berikut nilai linguistik dan rentang nilainya. Selanjutnya, dari tabel 2 ini kita dapat melihat bahwa nilai semesta dari himpunan fuzzy diperoleh dari semua nilai yang ada pada data. Numerik semesta ditulis dalam interval dari minimum ke maksimum. Adapun nilai linguistik yang dibuat disesuaikan dengan jurnal. Kemudian untuk penentuan fungsi keanggotaan dari setiap variabel dapat dibentuk menggunakan persamaan satu sebagai berikut ini. Berikut persamaannya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi keanggotaannya dari variabel input permintaan. Berikut gambar grafik fungsi keanggotaan permintaannya. Fungsi keanggotaan turun. Jadi nilai linguistik dari permintaan itu ada turun dan juga naik. Kita cari fungsi keanggotaan turunnya. Dari gambar 2, nilai linguistik turun pada permintaan bernilai 1 jika permintaan lebih kecil dari 2. Sedangkan nilai linguistik turun dapat bernilai 0 jika permintaan lebih besar dari 5. Untuk membentuk fungsi keanggotaan dari variabel permintaan turun di titik 2,1 dan 5,0 dari persamaan 1 diperoleh sebagai berikut. Di sini dia titiknya 2,1, kemudian di sini titiknya 5,0 untuk fungsi turun. Kita selesaikan dengan persamaan ini. Di persamaan 1 diperoleh hasilnya itu berikut fungsi keanggotaan dari permintaan turun. Jika dia X-nya itu permintaan itu lebih dari 5 pada fungsi keanggotaan turun ini itu akan bernilai 0. Namun jika nilai permintaannya itu kurang dari atau sama dengan 2, itu akan bernilai 1. Dan di antara 2 sampai dengan nilai X-nya atau nilai permintaannya ini lebih besar dari atau sama dengan 2 atau lebih kecil atau sama dengan 5, itu dapat dicari dengan persamaan 5 min X per 3. Kemudian dilakukan hal yang sama pada fungsi keanggotaan naik. Dari gambar 2, nilai linguistik naik pada permintaan data bernilai J1 jika permintaan lebih besar dari 2 botol. Nilai linguistik naik pada permintaan dapat bernilai 0 jika permintaan lebih kecil dari 5. Lalu, nilai linguistik naik pada permintaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 2 sampai 5. Untuk membentuk fungsi keanggotaan dari variabel permintaan naik di titik 2,0 dan 5,1 dari persamaan 1 diperoleh sebagai berikut. Kemudian dapat dirangkum dilihat fungsi keanggotaan dari permintaan naik sebagai persamaan 3 berikut ini. Jadi ini gambar grafiknya, yang naik ditunjukkan pada garis yang biru ini. Di sini titik 2,0-nya, kemudian di sini titik 5,1-nya. Selanjutnya, variabel input persediaan dengan hal yang sama pada variabel input persediaan dan permintaan sebelumnya.
Fungsi keanggotaan sedikitnya, dari gambar 2, nilai linguistik sedikit pada persediaan dapat bernilai 1 jika persediaan lebih kecil dari 3 botol, kemudian nilai linguistik turun pada persediaan dapat bernilai 0 jika persediaan lebih besar dari 10 botol, lalu nilai linguistik sedikit pada persediaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 3 sampai 10 botol. Untuk membentuk fungsi keanggotaan dari variabel persediaan sedikit di titik 3,1 dan 10,0 dari persamaan 1 diperoleh persamaan berikut ini. Nah, ini berikut ini ditampilkan fungsi keanggotaan dari persediaan sedikit, yaitu di persamaan 4. Selanjutnya, fungsi keanggotaan banyak. Dari gambar 2, nilai linguistik banyak pada persediaan dapat bernilai 1 jika persediaan lebih besar dari 10 botol. Nilai linguistik banyak pada persediaan dapat bernilai 0 jika persediaan lebih kecil dari 3 botol. Lalu nilai linguistik banyak pada persediaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 3 sampai 10 botol. Untuk membentuk fungsi keanggotaan dari variabel persediaan naik di titik 3,0 dan 10,1 dari persamaan 1 diperoleh persamaan berikut. Nah, ini berikut fungsi keanggotaan dari persediaan banyaknya. Itu dapat dilihat pada persamaan 5. Kalau dilihat grafiknya lagi, ini yang sedikit ditunjukkan di garis berwarna ungu ini. Di sini titiknya ada di titik 3,1 dan di 10,0. Selanjutnya yang di banyak ini dapat diselesaikan dengan persamaan di titik 3,0 dan 10,1. Persediaan banyaknya di 3,0 dan 10,1. Selanjutnya, variabel yang ketiga itu ada variabel output produksi. Untuk fungsi keanggotaan berkurang dari gambar 2, nilai linguistik berkurang pada jumlah produksi dapat bernilai 1 jika jumlah produksi lebih kecil dari 2. Nilai linguistik berkurang pada jumlah produksi dapat bernilai 0 jika jumlah produksi lebih besar dari 4. Lalu nilai linguistik berkurang pada permintaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 2 sampai 4. Untuk membentuk fungsi keanggotaan dari variabel produksi berkurang di titik 2,1 dan 4,0 dari persamaan 1 diperoleh persamaan berikut. Fungsi keanggotaan dari produksi berkurang itu dapat dilihat pada persamaan 6 berikut ini. Selanjutnya, fungsi keanggotaan bertambah. Dari gambar 2, nilai linguistik bertambah pada jumlah produksi dapat bernilai 1 jika jumlah produksi lebih besar dari 4. Nilai linguistik bertambah pada jumlah produksi dapat bernilai 0 jika jumlah produksi lebih kecil dari 2. Lalu nilai linguistik turun pada permintaan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 2 sampai 4. Untuk membentuk fungsi keanggotaan dari variabel produksi tambah, di titik 2,0 dan 4,1 dari persamaan 1 diperoleh persamaan berikut ini. Nah, persamaan fungsi keanggotaan dari produksi bertambah itu dapat dilihat pada persamaan ketujuh berikut ini. Kemudian, jika kita lihat pada grafiknya, ini titik-titiknya, ketika dia pada fungsi keanggotaan berkurang, itu titik yang diketahui itu ada di titik 2,1 dan juga 4,0. Kemudian fungsi keanggotaan bertambahnya di 2,0 dan 4,1. Setelah kita melakukan falsifikasi, langkah yang ketiga itu adalah kita melakukan inferensi. Nah, proses inferensi ini dilakukan untuk memetakan logika untuk mengambil keputusan, di mana akan berbentuk aturan yang akan digunakan dalam proses perubahan input sistem yang awalnya berupa nilai numerik menjadi variabel bahasa. Penyusunan rule base berdasarkan pada sistem pakar yang ada, adapun aturan-aturannya sebagai berikut ini. Untuk aturan yang pertama, if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi berkurang. Kemudian untuk rule yang kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi berkurang. Permintaan yang ketiga, if permintaan naik and persediaan banyak dan produksi bertambah. Permintaan yang keempat, if permintaan naik and persediaan sedikit dan produksi bertambah. Kemudian setelah kita menentukan aturan-aturannya, langkah yang keempat itu adalah kita melakukan aplikasi aturan fuzzy. Pada tahap ini, aplikasi aturan fuzzy atau aturan-aturan yang dimiliki pada bagian 2.3, pada bagian inferensi ini, dengan sebanyak ada 4 aturan yang akan diterapkan pada nilai dari setiap variabel yang dimiliki. Jika pada aturan menggunakan AND, maka akan menggunakan operasi min. Namun jika pada aturan menggunakan OR, maka akan menggunakan operasi max. Secara umum, operasi min dan max dapat dituliskan seperti persamaan 8 dan 9 yang tertera pada layar berikut ini. Nah, kalau kita lihat lagi, pada rule-rule yang telah kita buat, itu kita menggunakan fungsi AND. Maka untuk perhitungan pada laporan ini, kita akan menggunakan fungsi min, operasi min. Kemudian setelah kita melakukan aplikasi aturan fuzzy, itu akan dilakukan defuzzifikasi. Defuzzifikasi ini merupakan suatu proses penegasan dari nilai fuzzy ke nilai crisp. Nah, pada proses ini, input yang dimasukkan merupakan suatu himpunan fuzzy, sedangkan output yang akan dihasilkan pada proses ini adalah suatu nilai crisp tertentu.
Pada pembuatan program kali ini, proses defasifikasi pada metode Mamdani akan menggunakan metode centroid yang menggunakan persamaan 10 untuk variabel kontinu dan menggunakan persamaan 8 untuk variabel diskrit. Sedangkan proses defasifikasi pada metode Sukeno akan menggunakan metode average yang menggunakan persamaan 9. Berikut persamaannya 10, 11, dan 12. Kemudian setelah kita mengetahui dari metode-metode yang akan kita lakukan ke depannya, kita mulai lakukan perhitungan manual. Di sini kita menggunakan contoh permasalahan. Akan diprediksi jumlah produksi madu apabila jumlah permintaan madu sebanyak 3 botol dan persediaan madu sebanyak 4 botol. Nah, data ini ada pada data studi kasus di pekan ketiga bulan Agustus. Berikut, jika kita lihat kembali pada datanya, dia ada di pekan ketiga bulan Agustus. Selanjutnya, kita lakukan metode Mamdani. Untuk kita lakukan metode Mamdani ini, eh, kita lakukan fazifikasi. Fazifikasi tadi pada sebelumnya kita akan menentukan fungsi keanggotaannya. Nah, variabel input permintaan kita masukkan fungsi keanggotaan turunnya dengan pada proses fazifikasi gunakan persamaan 2 dan substitusikan nilai X yaitu 3, maka diperoleh fungsi keanggotaan turunnya, permintaan turunnya itu diperoleh hasil 0,66. Kemudian untuk fungsi keanggotaan naiknya itu diperoleh hasil 0,33. Selanjutnya pada variabel input persediaan itu diperoleh hasilnya fungsi keanggotaan sedikit itu 0,85, kemudian di fungsi keanggotaan banyak itu akan diperoleh 0,14. Setelah kita mengetahui hasil-hasil dari fazifikasinya, kita lakukan inferensi pada tahap aplikasi fungsi aturan ini. Yang kita ketahui itu aturan-aturan yang telah dimiliki sebanyak 4 aturan pada tabel 3 akan diterapkan pada nilai dari setiap variabel. Diketahui bahwa aturan yang dimiliki menggunakan operator N, maka dalam proses perhitungannya akan menggunakan operasi min, sesuai dengan persamaan 8. Akan dihitung nilai predikatnya untuk setiap aturan sehingga perhitungan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut ini. Untuk rule yang pertama, itu dia peroleh hasilnya 0,14, yaitu produksi berkurang. Kemudian di rule yang kedua diperoleh hasil 0,66 di fungsi produksi berkurang. Kemudian di rule yang ketiga 0,14 fungsi keanggotaan produksinya bertambah. Kemudian di rule yang keempat itu diperoleh hasil 0,33 untuk fungsi keanggotaan produksinya itu bertambah. Kemudian lakukan aplikasi aturan fuzzy. Berdasarkan hasil aplikasi fungsi aturan, dari tiap aturan akan dilakukan komposisi antar semua aturan menggunakan metode max. Metode max dilakukan dengan mengambil nilai maksimal dari setiap nilai minimal yang dilakukan pada tahap aplikasi fungsi aturan. Nah, untuk fungsi produksi berkurangnya, ada 2 derajat keanggotaan yang diambil maksimum. Nah, yang pertama itu untuk yang berkurang tadi, di sini ada 0,14 dan juga 0,66 diperoleh. Kita cari yang maksimumnya itu 0,66. Selanjutnya untuk yang bertambah itu ada 0,14 dan juga 0,33. Kita ambil yang maksimumnya itu ada 0,33. Nah, karena agregasi di sini kita buat gambar dari proses agregasinya untuk masing-masing nilainya tadi. Berikut gambar yang proses agregasinya. Dari gambar ini menunjukkan bahwa nilai ini mengalami penurunan. Di sini grafiknya tuh menurun, maka yang digunakan adalah fungsi keanggotaan berkurang untuk menentukan nilai A1 dan A2. Menentukan nilai A1-nya kita gunakan yang fungsi yang berkurangnya tadi diperoleh hasilnya 2,68. Kemudian untuk menentukan nilai A2 dengan yang fungsi yang berkurangnya tadi dimasukkan dengan hasil yang 0,33 ini. Yang pertama itu kita yang 0,66, yang kedua itu 0,33. Diperoleh hasilnya 2,68 dan 3,34. Sehingga diperoleh fungsi keanggotaannya itu sebagai berikut ini. Selanjutnya ada fazifikasi. Nah, proses penegasan atau fazifikasi metode Mamdani menggunakan metode centroid. Gambarnya
kita lakukan proses falsifikasinya. Kita hitung masing-masing momennya. Untuk momen pertama itu diperoleh 2,370192, momen yang kedua diperoleh 2,96777, momen yang ketiga diperoleh 0,79936. Kemudian kita cari luas masing-masing daerahnya. Ini daerah A1, kemudian ini daerah A2, kemudian ini adalah daerah A3-nya. Diperoleh masing-masing nilainya di A1 1,7688, A2 0,3267, A3 0,4356. Jadi A1 ini kan berbentuk persegi. Berbentuk persegi panjang, maka yang di sini dari sini ke sini itu berbentuk persegi panjang, jadi dia panjang kali lebar yang ini dikalikan dengan yang ini. Kemudian untuk yang trapesium itu atas tambah bawah dikalikan dengan 0,33 ditambah 0,66 dikali dengan 3,34 dikurang 2,68 kemudian dibagi 2. Ini berbentuk trapesium menggunakan luas trapesium. Kemudian yang ini menggunakan luas persegi panjang kembali. Nah, yang diperoleh hasil defalsifikasinya itu momen dibagikan dengan luas, masing-masing nilai momen ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan masing-masing jumlah luas ini dijumlahkan, diperoleh hasil 2,42475. Sehingga nilai Krips apabila permintaan sebesar 3 botol dengan jumlah persediaan sebanyak 4 botol, hasil dari metode Mamdani bahwa jumlah produksi yang tepat adalah 2,42475 botol. Nah, untuk perhitungan yang manual yang kedua, yaitu metode Sugeno, falsifikasinya seperti halnya dengan metode Mamdani sebelumnya, diperoleh bahwa fungsi keanggotaan turunnya itu 0,66, keanggotaan naiknya 0,33, kemudian di keanggotaan sedikitnya itu 0,85, kemudian di fungsi keanggotaan persediaan banyaknya 0,14. Dilakukan inferensi. Nah, inferensi untuk metode Sugeno dengan metode Mamdani ini ada sedikit perbedaan. Pada tahap aplikasi fungsi aturan ini, aturan-aturan yang telah dimiliki sebanyak 4 aturan pada tabel 3 akan diterapkan pada nilai dari setiap variabel. Diketahui bahwa aturan yang dimiliki menggunakan operator N, maka dalam proses perhitungannya akan menggunakan operasi min, sesuai dengan persamaan 8. Akan dihitung nilai predikat untuk setiap aturan, sehingga perhitungan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut ini. Jika pada metode Mamdani itu hanya sampai pada perhitungan yang 0,14 ini, tetapi di Sugeno kita lihat kembali untuk nilainya. Kita cari langsung falsifikasinya. Sini Z dari roll yang pertama, predikat satunya itu 0,14, kemudian Z satunya itu sama dengan 2. Karena yang produksi berkurang. Itu sama dengan 2. Kemudian yang di sini di roll yang kedua itu diperoleh 0,66, produksi berkurangnya, maka Z2-nya yang minimumnya itu 2. Kemudian yang ketiga, hasilnya 0,14, produksi bertambah, Z3 sama dengan 4. Kemudian di rule yang keempat, hasilnya 0,33, produksi bertambah, Z4-nya 4. Kita lakukan komposisi aturan dengan mengalihkan nilai Z1, Z2, Z3 dengan Z1 dikali predikat 1, Z2 kali predikat 2, Z3 kali predikat 3, Z4 kali predikat 4. Diperoleh masing-masing hasilnya ada 0,28, 1,32, 0,56, dan 1,32. Kemudian setelah melakukan komposisi aturan, dilakukan falsifikasi dengan menjumlahkan hasil dari setiap komposisi aturan ini dibagi dengan predikat 1, predikat 2, 3, dan 4 yang dijumlahkan. Nah, hasilnya diperoleh 1,539. Sehingga nilai Krips apabila permintaan sebesar 3 botol dengan jumlah persediaan sebanyak 4 botol, hasil dari metode Sugeno bahwa jumlah produksi yang tepat itu adalah 1,539 botol. Kita lakukan pembahasan program. Nah, pembahasan program perhitungan implementasi dapat dilakukan dengan bantuan pemrograman komputer. Dalam penelitian ini digunakan bantuan software MATLAB pada MATLAB Toolbox dan GUI. Penggunaan program dapat mempermudah proses prediksi jumlah produksi madu. Kita lakukan MATLAB Toolbox fazenya. Kita buka dulu aplikasi MATLAB-nya. Nah, berikut merupakan tampilan dari aplikasi MATLAB-nya. Untuk melakukan MATLAB yang pertama, ini kan yang pertama kita lakukan MATLAB Toolbox Fuzzy. Nah, untuk cara yang pertama itu kita mengetikkan Fuzzy di command window ini. Kemudian
setelah kita mengetikkan yang fuzzy tadi, itu akan muncul tampilan seperti yang terlihat pada layar. Nah, langkah selanjutnya itu adalah di sini kita lihat bahwa tampilan default secara langsung ketika kita mengetikkan fuzzy tadi itu akan terlihat di sini metode yang langsung secara default dari aplikasinya itu adalah merupakan metode Mamdani. Namun kan kita di sini ada dua proses kan, ada Mamdani dan juga Sugeno. Nah, untuk menentukan memilih kita mau menggunakan metode apa, itu bisa kita klik file, kemudian new fish. Di sini ada pilihan Mamdani atau Sugeno. Kalau kita mau Mamdani, kita langsung klikkan kembali Mamdani, atau jika mau langsung Sugeno, kita klikkan Sugeno. Di sini kita coba dulu pakai Mamdani. Nah, ini tampilannya Mamdani sama seperti yang tadi, secara default tadi. Kemudian dari tampilan ini, itu dapat kita sesuaikan lagi. Kan kalau ini inputnya itu hanya satu, outputnya itu satu. Nah, kalau yang dari kita tadi, inputan yang kita butuhkan itu ada dua, yaitu permintaan dan persediaan. Maka untuk menambah inputannya ini, kita dapat klik edit, kemudian kita klik add variable. Kita klik input. Setelah kita klik input ini, kita ubah untuk nilainya. Di sini ada nilai kan input 1, input 2. Kita ubah input 1 di bagian name ini. Kita ganti misalnya permintaan. Selanjutnya di sini ada di input, kita ganti juga dia persediaan. Selanjutnya di output, kita ganti juga dengan produksi. Selanjutnya di sini di permintaan kita klik 2 kali. Dan ketika kita klik 2 kali, maka tampilannya akan seperti ini. Kita tutup dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada MF1, MF2, MF3. Ini merupakan nanti untuk nilai linguistiknya. Karena nilai linguistik kita itu ada hanya di fungsi permintaan ini, di variabel permintaan itu hanya ada dua, ada turun dan juga naik. Maka di sini kita bisa hapus variabel yang sudah secara ada di sini. Kita klikkan yang garis di MF2, kemudian edit, kemudian kita remove select MF. Sudah ter-remove. Nah, di sini kita sesuaikan nilai range-nya, rentang nilainya tadi kalau permintaan kita itu nilainya ada di 2 sampai 5. Maka di sini kita klikkan range-nya, kita ganti 2 sampai 5. 2 sampai 5. Nah, di sini nanti kita sesuaikan juga sebelumnya yang MF1 ini bisa diubah namanya, di sini kita ubah turun. Kemudian yang di sini kita ubah naik. Yang di sini di turun ini kita sesuaikan grafiknya 2 sampai 5, ini 5, berarti dengan sini kita gantikan 5. Sorry. 0,8 sini dan 5. Di sini yang kita gantikan 5. Di sini kita gantikan, yang di sininya yang kita gantikan 5. Selanjutnya yang dinaiknya ini 2, maka yang di bagian 3,8 yang di sininya kita gantikan 2. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan hal yang sama di variabel persediaannya. Kalau yang di persediaan, kita hapus juga yang MF2-nya. Kita remove select. Oke, selanjutnya yang di sini kita gantikan masing-masing nilainya. Di sini fungsinya banyak permintaan banyak. Di sini kita gantikan sedikit.
Di sini kita gantikan banyak. Nah, di sini juga kita gantikan nilai range-nya. Nantinya untuk yang fungsi ini kita sesuaikan nilainya. Di sini 310. Kemudian yang di sini kita ganti 10. Dan di sini kita gantikan 3. Hingga setelah itu yang diproduksi pula kita ganti, kita remove. Di sini kita ganti berkurang. Sini naik. Naik. Kemudian yang di sini 2 sampai 4, 2 sampai 4. Kemudian yang di sini kita sesuaikan 2,8. Sini kita ganti 4. Kemudian yang di sini kita sesuaikan 3,2, kita ganti 2. Nah, setelah sesuai, maka yang selanjutnya adalah kita membuat rules. Kita buat rules. Rulesnya nanti di sini kita buat sesuai dengan rules yang ada rulesnya yang dari tabel 3.4 tadi. Rulesnya. Kita lihat rulesnya metode Fuzzy dan ini. Nah, ini kita buat rulesnya nanti seperti ini. Kita tinggal klikkan yang bagian daerah sini. Kita ada 4 rules. Setelah kita buat rulesnya, kita bisa lihat surface-nya, kemudian view rules lagi. Close. Nah, kita bisa klik view. Di sini kita bisa mulai ini melakukannya. Misalnya tadi itu kan dari soalnya itu permintaan ada 3, maka di sini kita bisa klikkan permintaan itu 3. Kita ganti di sini permintaannya 3, kemudian persediaannya 4. Persediaannya 4. Nah, akan muncul hasilnya 2,84. Untuk berikutnya kita bisa tinggal menghentikan inputan di sini permintaan dan inputan persediaannya, dan akan melihat hasilnya di bagian sini, bagian produksi sini. Selanjutnya adalah kita kembali ke metode Sugeno. Nah, untuk kembali kepada metode Sugeno ini tampilan awalnya. Kita klikkan file, klikkan new fish, kemudian klik Sugeno. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk membuat fungsi keanggotaannya. Di sini tinggal kita klikkan edit, kita tambah variabel, dan berikutnya sedemikian rupa seperti langkah-langkah yang sebelumnya tadi. Nah, di sini saya sudah membuat yang Fuzzy Sugeno-nya. Di sini permintaannya sama seperti tadi, ada persediaan, ada produksi. Nah, untuk di bagian Sugeno ini terdapat di beda bagian produksinya. Bagian produksi di sini dia di sini ada gambar bertambah dan berkurang seperti ini. Berbeda dengan yang Mamdani tadi. Untuk yang Mamdani tadi dia gambar yang produksinya seperti ini. Terdapat perbedaannya seperti ini. Gambar Mamdani dan Sugenonya. Selanjutnya kita bisa lihat rules-nya. Kemudian kita klikkan view. Nah, di sini kita ubah tampilannya. Misalkan di sini 3. Terus yang di sini 4. Di sini 4. Persediaannya permintaan 3, persediaan 4. Produksinya 2,67. Kita ulangi terus, dicoba terus dengan berdasarkan data yang kita miliki. Nah, di sini. Kemudian tadi dari yang toolbox setelah kita coba, selanjutnya kita beralih ke membuat implementasi Fuzzy menggunakan MATLAB GUI-nya.
Nah, menggunakan MATLAB GUI dari tampilan yang sini, tampilan yang awal sini, kita tinggal klikkan guide. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klikkan dengan GUI. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita close-kan dulu. Tidak banyak tabnya. Oke. Di sini kita coba hapus dulu. Nah, di sini setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa buat untuk outputnya menjadi yang seperti ini dengan di sini klikkan di bagian sini teks static tag, kita buat di sini ya kita buat di sini. Kemudian kita klik 2 kali static tag ini. Selanjutnya di bagian sini kita ubah penentuan jumlah produksi madu dengan metode Sugeno dan Mamdani dan Sugeno, metode Mamdani dan Sugeno. Selanjutnya nanti di sini kita tinggal atur besarnya berapa. Hanya di sini kita atur 14. Kemudian di sini kita atur di bold. Nah, di sini kita bisa atur juga backgroundnya. Misalnya backgroundnya kita atur ini. Kita klikkan OK. Bagian background belakangnya juga bisa kita atur. Klik 2 kali. Kemudian nanti bagian color klikkan OK. Nah, setelah itu untuk bagian yang input output ini kita bisa klikkan ini button group. Dan di sini kita klikkan. Di button group ini kita edit namanya. Ini jadi input. Diatur juga hurufnya, misalkan ini kita 14 juga. Ketebalannya di bold. Kemudian di sini kita tambahkan lagi teks. Ada permintaan di sini. Kita edit di sini permintaan. Di sini kita atur ukurannya, misalnya 12. Di sini normal jadi bold juga. Nah, kemudian selanjutnya kita klikkan yang bagian di bagian edit sini. Bagian edit sini kita buat untuk kolomnya. Di sini di editnya kita hapus. Di sini namanya. Oke. Selanjutnya di sini kita kopikan saja. Paste. Kita ganti persediaan. Persediaan. Yang ini juga di copy.